Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupon Doro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Ada pertanyaan tentang merpati yang telat bertelur ya. Dari Mas siapa ya? Saya kok tadi lupa. Udah kehapus apa gimana tadi, saya screenshot kok saya cariin lagi nggak ada ya. Mohon maaf ya teman-teman yang teman bertanya ini, saya lupa namanya, nanti saya diingatkan ya. Apakah merpati yang sering telat bertelur itu bisa di terapi gitu ya, kurang lebih maksud dari pertanyaannya. Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat merpati itu telat ya untuk bertelur. Hal-hal itu kadang pada dasarnya memang begitu, atau kadang karena perawatan saat permainan atau apa istilahnya ya, faktor dari merpati itu sering dimainkan untuk klepek biasanya. Faktor bawaannya biasanya merpati yang walaupun dia normal dalam bertelur itu, dia tidak bisa dijadwalkan, misalnya hari Minggu cabutan telur, hari Kamis angkat giring atau mulai giring, kemudian hari Minggu atau hari Seninnya bertelur. Itu pada dasarnya dia memang nggak bisa diatur begitu ya. Itu biasanya merpati-merpati yang bertelurnya agak lambat atau telat, jadi nggak bisa diatur setiap minggunya. Itu karena merpatinya punya wangkong yang sempit ya Mas. Nah teman-teman semua, dia wangkongnya sempit kemudian keras. Itu biasanya faktor yang mengakibatkan merpati itu bertelurnya nggak bisa satu minggu satu kali gitu ya. Artinya setiap cabutan gitu ya. Dari cabutan ya satu minggu ya itu ya. Kalau yang sering telat bertelur itu kan misalnya cabutan hari Minggu, nanti bertelurnya hari Rabu gitu ya. Itu biasanya karena faktor itu teman-teman. Itu yang saya perhatikan di merpati-merpati saya. Kalau saya punya merpati yang wangkongannya keras kemudian sempit, jaraknya sempit sekali, bahkan bisa dibilang hampir mepet lah, mungkin cuma sekitar 5 mili atau 3 mili gitu ya. Itu saya perhatikan dia bertelurnya nggak seperti yang wangkongannya lebar itu ya, kemudian pegangannya ngembut gitu. Itu biasanya memang kayak apa ya, kayak bawaan, memang dia nggak bisa bertelur cepat. Beda kalau yang wangkongannya dia agak lebar, ketika kita cabut, kita jemur, kita mandikan, giring, nanti malam Minggu atau malam Senin udah bertelur lagi. Kalau yang ini nggak bisa, memang itu dasarnya. Jadi untuk yang itu kita nggak bisa kayak istilahnya menerapinya supaya dia jadi teratur. Itu selama ini saya nggak bisa. Nggak bisa mengatasi yang itu. Kemudian kalau yang karena permainan, biasanya yang merpati itu rutin bertelur hari Minggu misalnya, kemudian tiba-tiba dia mundur. Itu saya lihat untuk burung-burung saya itu karena ini dari hasil kesimpulan saya ya, dia untuk klepek terus, kemudian waktu di rumah kita kurang memperhatikan makannya. Kalau saya ya, yang saya artinya yang saya tidak perhatikan, terlalu perhatikan makannya itu
dia jadi kurus, kemudian jadi agak lemas. Nah, itu kalau saya biasanya saya berikan juga jamu. Jadi jamu untuk terbang itu ya, jamu herbal yang untuk terbang. Kalau jantannya 2 itu biasanya betinanya 1. Dan itu saya waktu bikin jamu itu biasanya secara tidak sengaja ada yang besar, ada yang kecil. Nah, untuk yang jantannya itu saya kasih yang sedang-sedang atau yang besar 2, kemudian yang untuk betinanya itu 1. Yang kecil, tapi ya jangan terlalu kecil ya, kecil-kecil sedang lah, kecilnya jangan kecil sekali. Itu selalu saya barengkan ya, artinya sama-sama, begitu jantannya saya kasih, betinanya saya kasih. Kemudian untuk makanannya sebaiknya kalau malam itu juga harus kenyang. Dan kalau saya kasih pur walaupun cuma sedikit, dan kalau teman-teman saya menganjurkan pakai pur untuk bebek petelur itu ya, untuk supaya bebek itu terpancing bertelur. Apa istilahnya itu, nama mereknya saya lupa. Itu pur petelur gitu aja, tapi untuk bebek itu rekomendasi dari teman-teman yang sudah pernah mencoba itu berhasil. Jadi kalau ini untuk wangkongan yang lebar ya Mas ya, dan juga teman-teman. Jadi untuk kalau saya perhatikan di jamunya, kalau dia memang kurus, saya usahakan saya beri obat cacing supaya betinanya itu bisa gemuk dan diberi protein tinggi, yaitu dari pur itu, karena protein itu juga memicu untuk merpati itu bertelur. Artinya ada persediaan nutrisi, gizi, mineral yang membantu dia untuk selalu tepat bertelur. Nanti kalau merpati itu kurus kemudian tidak kita kondisikan, biasanya itu nanti bertelurnya mundur biasanya. Jadi teman-teman sebaiknya diperhatikan juga untuk betinanya. Pada saat malam itu sehabis latihan itu dikasih jamu, kemudian makannya juga kenyang, dan berikan asupan protein yang cukup tinggi atau yang tinggi, terutama dari pur untuk petelur itu ya. Dan juga bisa jadi itu tanda-tanda dia mau masuk masa stagnan. Karena merpati itu, setiap merpati ya, rata-rata saya perhatikan di tempat saya, piaraan saya sendiri, itu ada masa-masa stagnan yang kita nggak bisa memprediksi kapan tiba atau kapan masa stagnannya itu dimulai. Nah, biasanya nanti kalau sudah agak telat, nanti tiba-tiba dia tidak bertelur. Makanya kita terapi dengan pur telur itu. Kalau misalnya pun kita terlambat mengetahui kemudian masuk masa stagnan, itu nggak masalah. Yang penting merpati itu belum terlalu tua. Nanti satu saat akan kembali lagi. Untuk masa stagnannya itu seingat saya perhatikan itu sekitar 4 bulanan lah, kurang lebih. Kemudian kalau di terapi biasanya 3 bulan itu mulai bertelur lagi. Itu lama ya kalau masa stagnan itu. Tapi itu enggak setiap tahun loh teman-teman. Itu mungkin 1,5 tahun sekali atau 2 tahun kemungkinan. Iya, seingat saya itu enggak setiap tahun itu. Artinya enggak setahun kemudian stagnan, setahun stagnan, itu enggak. Kadang sampai 1 tahun lebih, kadang enggak sampai, kadang 1 tahun gitu. Jadi enggak pasti. Untuk faktor penyebabnya dia masuk masa stagnan itu saya enggak tahu secara secara ilmiah ya. Yang saya tahu ya ada masa stagnannya dan kemudian nanti akan kembali lagi.
Yang penting kita merawatnya dan memberikan asupan gizi nutrisinya itu yang cukup supaya kondisinya terjaga untuk selalu memproduksi telur untuk perkembangbiakannya. Kurang lebih itu ya Mas. Siapa yang lupa saya dan juga teman-teman. Kalau dia memang supitnya sempit, keras, itu biasanya memang dasar dari sananya nggak bisa diatur untuk setiap minggu sekali bertelur. Makanya kalau milih merpati untuk betinaan klepes, sebaiknya cari yang supitnya renggang, kemudian badannya agak empuk gitulah. Itu biasanya bertelur rutin bertelurnya. Ya empuk kayak baru mau siap bertelur itu, tapi lebih keras sedikit. Nah, nanti saat dia sudah masuk masa bertelur, dia biasanya lebih empuk lagi, kayak gajih gitu ya. Kayak apa? Kok gajih? Apa? Kayak lemak gitu ya. Itu ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.